Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dia Ratnawati selaku dosen pembimbing mata kuliah Lingkungan Bisnis dan Manajemen. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi kami mengenai lingkungan dan budaya perusahaan. Baik, sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nova Aulia Putri dengan MPM akhir 020, lalu ada Kolisatul Aini dengan MPM akhir 040, lalu Nadia Fensia Sitorus dengan MPM akhir 271, kemudian Agnes Mandogi Yulianti Simbolon dengan MPM akhir 321, lalu ada Kuni Solihatan Nadia dengan MPM akhir 333, lalu ada Cinta Alfa Maudia dengan MPM akhir 336, dan yang terakhir ada M. Akil Nur Kolbi dengan MPM akhir 413. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, lingkungan umum, dan yang kedua, lingkungan tugas. Yang pertama, lingkungan umum. Nah, lingkungan umum adalah lapisan terluar yang tersebar luar dan mempengaruhi perusahaan secara tidak langsung, yang mencakup faktor-faktor sosial, ekonomi, hukum atau politik, internasional, alam, dan teknologi yang sama-sama mempengaruhi semua perusahaan. Dan yang kedua yaitu lingkungan tugas, yakni lingkungan tugas ini lebih dekat dengan perusahaan dan mencakup sektor-sektor yang mengadakan transaksi sehari-hari dengan perusahaan dan secara langsung memengaruhi operasi dan kinerja dasarnya. Lingkungan umum dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang tadi sudah saya sebutkan beberapa unsur-unsur dari lingkungan umum, yakni ada 6. Nah, yang pertama yaitu dimensi internasional, di mana dimensi internasional adalah peristiwa dan peluang yang terjadi di luar negeri, membawa pesaing, pelanggan, dan pemasok baru, serta memunculkan tren sosial, teknologi, dan ekonomi global. Lalu yang kedua, dimensi teknologi. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi baik dalam industri tertentu maupun secara umum di masyarakat. Dan yang ketiga ada dimensi sosial budaya, yaitu meliputi karakteristik demografis, norma, adat istiadat, dan nilai yang dianut masyarakat. Lalu yang keempat ada dimensi ekonomi, yaitu kondisi kesehatan ekonomi suatu negara atau wilayah yang memengaruhi jalannya organisasi. Dan yang kelima ada dimensi politik hukum, yaitu aturan dan kebijakan pemerintah serta aktivitas politik yang memengaruhi perusahaan, termasuk kelompok penekan yang mendorong perusahaan bertindak secara bertanggung jawab. Dan dimensi yang terakhir yaitu dimensi yang keenam, dimensi alam, yaitu unsur-unsur alami seperti tumbuhan, hewan, bebatuan, udara, air, dan sumber daya alam yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lingkungan tugas. Lingkungan tugas adalah bagian dari lingkungan eksternal yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Bagian ini meliputi 1. Pelanggan. Pelanggan adalah pihak yang membeli dan menggunakan produk atau jasa perusahaan. Keberhasilan organisasi sangat bergantung pada pelanggan karena merekalah sumber pendapatan. Kedua, ada pesaing. Pesaing adalah perusahaan lain yang menawarkan produk atau jasa serupa dalam industri yang sama. Persaingan dapat terjadi berbagai aspek seperti harga, kualitas, inovasi, hingga strategi pemasaran. Agar tetap bertahan, perusahaan itu harus mampu memiliki keunggulan dibanding kompetisinya. Yang ketiga ada pemasok. Pemasok itu menyediakan bahan baku dan sumber daya. Daya yang diperlukan untuk proses produksi. Jika terjadi kenaikan harga bahan atau gangguan pasokan, kegiatan produksi bisa terganggu. Karena itu, menjalin hubungan yang baik dan stabil dengan pemasok menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan. Yang terakhir ada pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah kumpulan orang yang siap bekerja dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. Organisasi memerlukan tenaga kerja yang terlatih dan kompeten agar dapat bersaing. Perusahaan dapat berubah dalam ketersediaan tenaga kerja, tingkat pendidikan, serta tuntutan keterampilan tertentu. Bisa menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan. Lingkungan eksternal terdiri dari berbagai dimensi seperti faktor ekonomi, politik, dan hukum, memberikan peluang maupun ancaman bagi organisasi. Nah, yang selanjutnya yaitu akan membahas terkait faktor-faktor lingkungan eksternal. Nah, sebelumnya lingkungan eksternal itu terdiri dari berbagai dimensi,
seperti faktor ekonomi, hukum dan politik, lalu sosial budaya, teknologi, alam, dan juga internasional. Nah, masing-masing faktor tersebut itu memberikan peluang maupun ancaman bagi organisasi. Nah, sebagai contoh dalam pembahasan kali ini yaitu digunakan studi kasus perusahaan Nortel Networks. Nah, perusahaan ini itu menghadapi berbagai tekanan lingkungan yang kompleks, mulai dari perubahan teknologi komunikasi hingga persaingan global yang semakin ketat. Nah, kondisi itu menunjukkan bahwa organisasi itu harus mampu beradaptasi secara cepat terhadap dinamika lingkungan. Oke, faktor yang pertama yaitu faktor politik dan hukum. Nah, faktor politik dan hukum ini meliputi regulasi pemerintah, kebijakan perdagangan internasional, serta aturan perpajakan. Nah, Nortel ini menghadapi berbagai permasalahan akuntansi dan peraturan yang berdampak pada reputasi dan stabilitas perusahaannya. Nah, selain itu, perusahaan itu juga harus bernegosiasi dengan kreditor dan menyesuaikan diri dengan peraturan di berbagai negara. Kemudian, adanya perjanjian perdagangan seperti NAFTA dan regulasi Uni Eropa menunjukkan bahwa perusahaan global itu harus mampu menyesuaikan diri dengan berbagai sistem hukum dan kebijakan yang berbeda-beda. Nah, perubahan dalam kebijakan pajak atau regulasi itu dapat berdampak langsung terhadap keuntungan dan strategi perusahaan. Lalu yang kedua ada faktor ekonomi. Nah, kondisi ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap kinerja suatu organisasi. Nah, Nortel ini mengalami dampak dari crash internet pada awal tahun 2000-an yang menyebabkan penurunan drastis dalam permintaan produk teknologinya. Nah, namun ketika ekonomi Amerika Serikat dan Kanada mulai membaik, peluang bagi perusahaan pun kembali terbuka. Lalu, perubahan kondisi ekonomi global dapat menciptakan ketidakpastian yang tinggi, terutama bagi perusahaan yang beroperasi di banyak negara. Nah, oleh karena itu, manajer tuh harus mampu membaca tren ekonomi dan mempersiapkan strategi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Lalu yang ketiga ada faktor alam. Nah, faktor alam ini termasuk bagian dari lingkungan umum yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung. Nah, faktor ini tuh berkaitan dengan kondisi fisik lingkungan dan tanggung jawab perusahaan terhadap keberlanjutan. Nah, dalam pembahasan kasus, perusahaan itu melakukan beberapa inisiatif yang ramah lingkungan seperti program daur ulang di Brasil, terus pusat daur ulang di kantor cabang Amerika Serikat, lalu teleworking bagi pegawai untuk mengurangi polusi, dan program Green Commute untuk mendorong transportasi yang ramah lingkungan. Nah, faktor alam ini juga dapat menciptakan ketidakpastian jika terjadi bencana atau perubahan kondisi lingkungan tersebut yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Lalu yang keempat yaitu faktor sosial budaya. Nah, faktor sosial budaya ini mencakup perubahan gaya hidup, demografi, serta nilai-nilai masyarakat. Nah, peningkatan pengguna internet dan gaya hidup nirkabel itu mendorong permintaan terhadap teknologi komunikasi yang lebih canggih. Nah, hal ini menciptakan peluang bagi Nortel untuk mengembangkan jaringan data dan komunikasi yang modern. Namun, faktor sosial seperti resiko terorisme dapat juga mempengaruhi stabilitas pasar dan kepercayaan investor. Oleh karena itu, perusahaan tuh harus memperhatikan perubahan sosial itu sebagai bagian dari strategi bisnisnya. Lalu yang kelima ada faktor teknologi. Nah, perkembangan teknologi ini merupakan faktor yang paling dominan dalam industri komunikasi. Nah, inovasi seperti jaringan serat optik, lalu teknologi nirkabel 3G dan 4G itu serta jaringan data dan suara
menjadi penentu keberhasilan suatu perusahaan. Nah, perubahan teknologi yang cepat itu meningkatkan tingkat persaingan. Jika perusahaan gagal mengikuti perkembangan teknologi tersebut, maka tentu saja ia dapat tertinggal oleh pesaingnya. Nah, oleh karena itu, investasi dalam penelitian itu menjadi sangat penting juga. Lalu ada faktor internasional. Nah, Nortel ini beroperasi di lebih dari 100 negara. Lingkungan internasional mencakup persaingan global, perbedaan budaya, kebijakan perdagangan, serta kondisi politik setiap negara. Nah, perusahaan juga membangun aliansi strategis dan joint venture di berbagai negara. Nah, tentu saja hal itu tuh dilakukan untuk memperkuat posisinya di pasar global. Nah, ini menunjukkan bahwa globalisasi itu meningkatkan kompleksitas lingkungan organisasi. Lalu yang selanjutnya ada hubungan organisasi dan lingkungan. Nah, lingkungan eksternal itu menciptakan ketidakpastian bagi manajer. Nah, ketidakpastian lingkungan itu berarti manajer tidak memiliki informasi yang cukup untuk memahami dan memprediksi perubahan yang terjadi. Nah, menurut Duff, terdapat dua dimensi utama yang menentukan ketidakpastian lingkungan. Yang pertama yaitu ada jumlah faktor dalam lingkungan organisasi. Lalu yang kedua ada tingkat perubahan faktor-faktor tersebut. Nah, jika faktor lingkungan sedikit dan stabil, maka ketidakpastian itu rendah. Sebaliknya, jika faktor banyak dan berubah dengan cepat, maka ketidakpastian itu menjadi tinggi. Nah, dalam industri teknologi seperti yang dihadapi Nortel ini, jumlah faktor itu sangat banyak dan perubahan yang terjadi itu terjadi dengan cepat. Nah, hal ini menyebabkan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Sehingga manajer tuh harus lebih responsif dan adaptif dalam mengambil keputusan tersebut. Lalu yang selanjutnya ada strategi menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, untuk menghadapi ketidakpastian, organisasi itu harus mampu menyesuaikan diri. Nah, Duff juga menjelaskan beberapa strategi adaptasi yang dapat digunakan oleh organisasi. Yang pertama yaitu peran perluasan batas atau boundary spanning rules. Nah, perluasan batas adalah aktivitas yang dilakukan oleh departemen atau individu dalam organisasi untuk menghubungkan perusahaan dengan lingkungan eksternal. Nah, tugas utamanya adalah yang pertama yaitu mendeteksi perubahan lingkungan, lalu mengumpulkan informasi, dan juga mewakili kepentingan organisasi. Lalu yang kedua ada kecerdasan kompetitif. Nah, kecerdasan kompetitif adalah aktivitas sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pesaing. Nah, informasi tersebut diperoleh dari laporan keuangan, database, lalu komersial, publikasi, serta sumber-sumber lainnya. Nah, tujuan kecerdasan kompetitif adalah untuk memahami strategi dari pesaing, lalu mengidentifikasi peluang yang ada dan mengantisipasi ancaman. Nah, contohnya, perusahaan tuh dapat memantau situs web pesaing, menganalisis laporan tahunan, atau menggunakan jasa firma riset untuk mengumpulkan data pasar. Nah, dalam lingkungan yang berubah cepat, informasi itu menjadi sumber daya yang strategis dan sangat penting. Lalu yang terakhir ada rekanan antar organisasi dan aliansi strategis. Nah, perusahaan itu tidak selalu menghadapi lingkungan yang sendirian. Nah, banyak organisasi itu membentuk aliansi strategis untuk berbagi sumber daya, teknologi, dan pasar. Nah, aliansi ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi risiko, menghemat biaya, memperluas pasar, dan mempercepat inovasi. Nah, misalnya di sini yaitu Nortel. Nah, Nortel ini membangun kerjasama dengan berbagai perusahaan teknologi untuk memperkuat daya saing. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya perusahaan. Jadi, budaya perusahaan itu adalah sekumpulan
nilai, keyakinan, pemahaman, dan norma yang dianut oleh seluruh anggota organisasi. Budaya ini menjadi pedoman dalam bagaimana manajer dan karyawan berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan. Budaya perusahaan juga membantu kita memahami aspek-aspek yang mungkin tidak tertulis, tetapi sangat mempengaruhi cara kerja dalam organisasi. Dengan kata lain, budaya perusahaan ini membentuk karakter sebuah organisasi dan membedakannya dari perusahaan lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tingkat budaya perusahaan. Jadi budaya perusahaan itu memiliki dua tingkatan utama. Yang pertama, tingkat yang terlihat atau permukaan. Ini mencakup hal-hal yang bisa kita lihat secara langsung seperti cara berpakaian karyawan, tata ruang kantor, simbol perusahaan, slogan, cerita perusahaan, hingga berbagai seremoni atau kegiatan formal lainnya. Yang kedua, tingkatan yang tidak terlihat atau mendalam. Tingkatan ini mencakup nilai-nilai yang dianut, asumsi dasar, serta keyakinan yang menjadi landasan perilaku anggota organisasi. Walaupun tidak tampak secara fisik, justru bagian inilah yang paling berpengaruh dalam terhadap cara seseorang bertindak dan mengambil keputusan. Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya perusahaan itu bukan hanya tentang yang terlihat, tapi juga tentang nilai dan keyakinan hidup di dalam organisasi. Lingkungan dan budaya. Pengaruh yang besar terhadap budaya perusahaan internal adalah lingkungan eksternal. Jika lingkungan eksternal mengharuskan adanya layanan pelanggan yang lebih dari biasanya, budaya harus mendorong tercapainya layanan yang baik. Jika lingkungan meminta pengambilan keputusan teknis yang hati-hati, nilai-nilai budaya harus memperkuat pengambilan keputusan manajemen. Ada 4 jenis-jenis budaya. Yang pertama ada budaya penyesuaian atau adaptability culture, yaitu muncul di lingkungan yang mengharuskan adanya respons cepat dan pengambilan keputusan yang beresiko tinggi. Yang kedua ada budaya pencapaian atau achievement culture. Budaya yang berorientasi pada hasil ini menghargai persaingan, keagresifan, inisiatif perorangan, dan kerelaan untuk bekerja keras dan lama untuk mencapai hasil. Penekanan untuk menang dan mewujudkan tujuan yang ambisius diibaratkan sebagai lem yang merekatkan perusahaan. Yang ketiga ada budaya keterlibatan atau involvement culture, menekankan fokus internalnya terhadap keterlibatan dan peranan pegawai untuk menyesuaikan diri dengan cepat terhadap kebutuhan lingkungan yang terus berubah. Jenis budaya ini menempatkan nilai yang tinggi terhadap terpenuhinya kebutuhan pegawai, dan organisasi seperti ini dapat dicirikan dengan adanya atmosfer kasih sayang dan kekerabatan. Yang keempat ada budaya konsistensi atau konsistensi culture, menggunakan fokus internal dan orientasi konsistensi guna menjaga lingkungan agar tetap stabil, patuh terhadap aturan dan cermat merupakan ciri dari budaya ini, juga mendukung dan menghargai cara yang metodis dan rasional dalam bekerja. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang membentuk budaya perusahaan untuk menentukan respon inovatif. Nah, jadi penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh besar terhadap keberhasilan perusahaan. CEO menilai budaya sebagai faktor penting dalam 1. Menarik dan mempertahankan karyawan berbakat, 2. Meningkatkan motivasi dan kinerja, dan yang ketiga adalah menghadapi perubahan lingkungan eksternal. Nah, jadi budaya yang kuat membantu organisasi menciptakan iklim inovatif, menyatukan karyawan menuju tujuan bersama, serta menghubungkan nilai-nilai dengan hasil bisnis. Namun, budaya saja tidak cukup. Nilai-nilai budaya harus dikaitkan langsung dengan kinerja bisnis agar perusahaan mampu bertahan dalam jangka panjang. Lalu selanjutnya ada budaya berkinerja tinggi. Nah, terdapat 4 kuadran. Yang pertama ada kuadran A, perhatian lebih rendah pada nilai dan kinerja, menghasilkan beresiko keluar dari bisnis. Pada kuadran B, budaya kuat tetapi kurang fokus pada hasil bisnis, menghasilkan sulit bertahan lama. Lalu pada kuadran C, fokus pada hasil jangka pendek tanpa memperhatikan nilai, maka keuntungan tidak berkelanjutan. Nah, pada kuadran D, yaitu budaya berkinerja tinggi, perhatian tinggi pada nilai dan kinerja adalah paling efektif dan berkelanjutan.
Budaya kinerja tinggi ditandai oleh misi dan tujuan organisasi yang jelas, nilai inti yang digunakan dalam pengambilan keputusan, keterkaitan antara budaya dan sistem operasional seperti rekrutmen, pelatihan, atau penghargaan, dan juga kepemilikan individu terhadap hasil kerja. Jadi perusahaan yang secara sadar mengelola nilai budaya cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Nah, selanjutnya adalah kepemimpinan budaya. Kepemimpinan budaya adalah kemampuan pemimpin untuk membentuk dan memperkuat nilai organisasi. Jadi, seorang pemimpin budaya harus dapat mengartikulasi visi yang jelas, yaitu menyampaikan nilai inti organisasi yang dapat diyakini dan dipahami oleh karyawan. Yang kedua adalah memperkuat nilai melalui tindakan nyata, yaitu menyesuaikan sistem kerja dan penghargaan dengan nilai organisasi dan menjadi teladan dalam perilaku sehari-hari. Tindakan nyata pemimpin lebih berpengaruh daripada sekedar pernyataan visi. Baik, di sini saya akan membahas tentang etika dalam manajemen dan lingkungan kompetitif. Yang pertama, ada dilema etis. Kasus ini persaingan bisnis atau memperoleh data rahasia pesaing secara ilegal. Nah, dilema etis ini muncul ketika ada godaan untuk mengambil jalan pintas demi keuntungan kompetitif. Contohnya, praktik industrial espionage atau spionage industri, di mana perusahaan berusaha mencuri strategi atau data pelanggan kompetitor melalui cara yang melanggar hukum. Dampaknya sendiri ini bukan hanya beresiko secara hukum, tetapi merusak reputasi jangka panjang dan menghancurkan moral internal perusahaan. Untuk yang kedua, ada tanggung jawab manajerial. Jadi di konflik ini antara target bisnis, visi kepatuhan, hukum, atau etika. Untuk tantangannya, manajer sering berada di posisi sulit dan di satu sisi ada target angka yang harus dicapai, di sisi lain ada batasan etika. Untuk solusinya, seorang manajer yang berintegritas harus mampu memprioritaskan kepatuhan hukum dan etika di atas pencapaian target jangka pendek. Untuk pesannya, bisnis yang berkelanjutan adalah bisnis yang dibangun di atas fondasi etika yang kuat, bukan sekedar kemenangan sesaat dengan cara yang salah.